Bayangkan sebuah malam di Tel Aviv. Langit yang biasanya tenang, tiba-tiba dipenuhi raungan sirena. Rudal dan drone melesat tanpa henti, menembus pertahanan yang selama ini disebut sebagai paling canggih di dunia. Iron Dome yang selama puluhan tahun diagung-agungkan, malam itu tak bereaksi. David S. Sling tak berguna. Arrow pun tak mampu menahan. Dalam hitungan menit, mitos besar Israel sebagai negara tak tersentuh, runtuh di depan mata dunia. Dan yang lebih mengejutkan, serangan itu bukan datang dari negara adidaya, melainkan dari kelompok milisi Yaman, Houthi. Dunia terdiam, sebagian tercengang, sebagian lain menertawakan. Bagaimana mungkin rudal murah dan drone rakitan mampu mempermalukan sistem pertahanan triliunan dolar yang dibangun Israel dengan dukungan Amerika Serikat? Inilah kisah lengkapnya. Dari Tel Aviv yang panik, Washington yang terpojok, hingga Sanaa yang tersenyum puas. Sebuah kisah tentang bagaimana satu serangan balasan mengubah peta kekuatan di Timur Tengah dan mengungkap kebenaran pahit. Israel tidak lagi untouchable. Selamat datang dan kembali lagi di channel Bicara Saja. Mari kita lanjut ceritanya. Malam itu, Tel Aviv tampak biasa saja. Jalan Rock Hill masih ramai oleh pemuda-pemudi yang nongkrong di kafe, lampu neon berkilau di sepanjang jalan, dan suara musik mengalun dari bar-bar modern. Di langit, bintang tampak redup, tertutup oleh cahaya kota yang tak pernah tidur. Tak ada yang menyangka, hanya dalam hitungan menit, suasana akan berubah jadi neraka. David Ben Shimon, seorang jurnalis investigasi yang baru saja pulang dari liputan di Yerusalem, duduk di balkon apartemennya di distrik Florentine. Di tangannya, secangkir kopi hitam masih mengepul. Ia terbiasa menulis artikel tentang konflik di Gaza, tentang perlawanan Hizbullah, bahkan soal rumor perang bayangan dengan Iran. Tapi malam itu, pikirannya melayang ke artikel yang harus segera ia serahkan, tentang klaim kesempurnaan Iron Dome. Sejak kecil, David terbiasa mendengar orang-orang Israel berkata, "Langit kita aman. Tidak ada rudal yang bisa menembus perisai ini." Baginya, Iron Dome bukan sekadar senjata. Itu adalah simbol kebanggaan nasional, bukti bahwa Israel berbeda dari negara lain. Namun, jam 11:23 malam itu, sirene panjang meraung keras, menusuk telinga. David langsung terlonjak, gelas kopinya hampir tumpah. Ia berlari ke dalam rumah, menyalakan televisi. Layar menampilkan peringatan darurat, serangan rudal terdeteksi. Warga diminta segera berlindung di tempat aman. David terdiam. Ia terbiasa dengan serangan roket dari Gaza, tapi peringatan malam itu berbeda. Lokasi ancaman bukan hanya di selatan, melainkan seluruh wilayah Israel Tengah. Itu artinya, Tel Aviv langsung berada dalam target. Di rumah sakit Ichilov, tak jauh dari situ, adiknya, Yael, baru saja menyelesaikan jadwal jaga malam. Ia mendengar sirene dan langsung tahu, ini bukan simulasi biasa. Ia berlari ke ruang bawah tanah bersama para pasien, berusaha menenangkan mereka sambil menahan ketakutannya sendiri. Beberapa menit kemudian, suara gemuruh terdengar di langit. Ledakan pertama terjadi di utara kota. Orang-orang menengadah, menunggu keajaiban biasa yang selalu mereka saksikan. Roket pencegat Iron Dome melesat, meninggalkan jejak cahaya putih di langit, lalu menghancurkan rudal lawan sebelum mencapai tanah. Tapi kali ini, langit tetap hitam. Tak ada kilatan cahaya. Tak ada roket pencegat. Yang ada hanyalah suara whiz panjang, diikuti dentuman keras saat rudal menghantam gudang di pelabuhan Ashdod. Api membumbung tinggi. David berdiri di balkon, tubuhnya gemetar. "Ya Tuhan, Iron Dome tidak bergerak," gumamnya dengan wajah pucat. Ia berusaha menghubungi Yael lewat ponsel, tapi jaringan penuh sesak. Orang-orang panik, semua mencoba menghubungi keluarga mereka. Di markas pertahanan udara Israel, Kolonel Avi Mizrachi memandang layar radar dengan wajah tegang. Ia tak percaya dengan apa yang ia lihat. Puluhan titik merah muncul sekaligus, meluncur dari arah selatan. Beberapa adalah rudal balistik jarak menengah, lainnya drone kamikaze yang terbang rendah, hampir menyentuh daratan laut. Sistem komputer seharusnya langsung mengunci dan mengirim pencegat. Tapi malam itu, layar penuh dengan error. Radar bingung, tak bisa membedakan mana rudal sungguhan dan mana decoy. Operator sibuk memukul-mukul keyboard, berkeringat, sementara Avi berteriak, "Luncurkan David S. Sling. Aktifkan Arrow." Namun, tidak ada yang keluar. Sistem lumpuh oleh overload. Sementara itu, ribuan kilometer jauhnya, di sebuah bunker sederhana di pinggiran Sanaa, Yaman, seorang pria berjanggut lebat menatap monitor dengan mata berkilat. Dialah Abu Karim,
komandan lapangan Houthi. Ia tersenyum puas melihat titik-titik cahaya di layar peta. Lihatlah, mereka bahkan tidak bisa menembak satupun rudal kita, katanya kepada para pejuangnya. Mereka bersorak, sebagian berlutut sambil berdoa. Abu Karim tahu, ini bukan sekadar operasi balasan. Ini adalah pesan untuk seluruh dunia, bahwa Israel, dengan segala keangkuhannya, bisa dipermalukan oleh kaum miskin dari Yaman. Di Tel Aviv, David mendengar ledakan kedua. Kali ini lebih dekat. Gedung kaca di Ramat Gan pecah berkeping-keping. Orang-orang berlarian ke jalan, menjerit, sebagian terluka oleh pecahan. Seorang ibu berteriak mencari anaknya yang terpisah. Api menjalar di beberapa gedung perkantoran. David menyalakan kameranya, merekam suasana kacau. Ini bukan seperti biasanya, pertahanan kita tak bereaksi sama sekali, katanya, suaranya bergetar. Tel Aviv terbuka lebar. Langit kita kosong. Yael di rumah sakit menghadapi situasi tak kalah menegangkan. Generator cadangan menyala, lampu ruangan redup. Pasien-pasien berteriak, sebagian menangis. Yael berusaha menenangkan seorang anak kecil yang baru menjalani operasi. Semua akan baik-baik saja, katanya, meski hatinya sendiri diliputi ketakutan. Dalam batinnya, ia bertanya, bagaimana mungkin? Bukankah Iron Dome selalu melindungi kita? Ledakan ketiga membuat seluruh rumah sakit berguncang. Dinding bergetar, debu berjatuhan dari langit-langit. Yael menutup tubuh anak kecil itu dengan lengannya, berharap perlindungan tipis itu cukup. Di markas militer, Kolonel Afi akhirnya menyadari kenyataan pahit. Sistem pertahanan mereka tidak mampu menghadapi serangan berlapis yang cerdik. Rudal murah, drone kamikaze, dan decoy elektronik, semuanya dirancang untuk mengecoh sensor mahal Israel. Dan malam itu, taktik itu berhasil. Tel Aviv yang selama ini percaya diri sebagai kota paling aman di Timur Tengah, kini berubah jadi medan kepanikan. Api membakar gudang bahan bakar, sirene tak berhenti meraung, dan orang-orang bertanya dengan suara penuh ketakutan, apakah ini akhir dari mitos Israel? David menutup kameranya, menatap langit hitam tanpa satupun roket pencegat. Ia tahu, malam itu adalah malam yang akan mengubah segalanya. Tidak hanya bagi Israel, tapi juga bagi seluruh peta kekuatan di Timur Tengah. Dan jauh di Yaman, Abu Karim hanya tersenyum tipis. Malam ini, katanya lirih, kami telah membuka langit Israel, dan menunjukkan pada dunia bahwa mereka tidak lagi tak tersentuh. Malam berganti dini hari, namun Tel Aviv masih terbakar. Asap pekat menyelimuti sebagian kota, alarm kebakaran bersahut-sahutan, dan sirene ambulans meraung tanpa henti. Jalanan dipenuhi mobil-mobil yang ditinggalkan pemiliknya, sementara ribuan warga berdesakan di tempat perlindungan bawah tanah yang nyaris tak mampu menampung mereka. David Ben Shimon masih membawa kamera kecilnya. Tangannya gemetar, matanya merah karena kelelahan sekaligus ngeri. Ia merekam wajah-wajah panik di lorong bawah tanah sebuah apartemen. Seorang kakek berusaha menenangkan cucunya, seorang ibu menimang bayi yang menangis tanpa henti. Kau harus rekam ini, David, kata salah satu tetangga. Dunia harus tahu, Iron Dome sudah tidak melindungi kita lagi. Di luar, kenyataan memang brutal. Serangan berlapis Houthi berhasil melumpuhkan seluruh lapisan pertahanan udara Israel. Iron Dome tidak menembak, David S. Sling tidak meluncur, bahkan Arrow yang selama ini dibangga-banggakan gagal mengintersep rudal balistik. Seluruh sistem yang katanya terintegrasi justru saling membebani. Di markas pertahanan udara di pinggiran Tel Aviv, Kolonel Avi Mizrachi berdiri di depan layar besar yang penuh dengan data error. Para teknisi berlarian, wajah mereka pucat. Komputer overload, sir. Mereka menggunakan jamming elektronik. Radar tidak bisa bedakan mana target dan mana pengalih, jelas seorang perwira muda dengan suara putus asa. Avi menggertakkan gigi. Tapi kita dilatih untuk skenario ini. Bagaimana bisa semua sistem lumpuh? Suaranya terdengar lebih seperti teriakan kepada dirinya sendiri daripada kepada bawahannya. Dalam hati, ia tahu kebenarannya, selama ini, Israel terlalu percaya pada mitos teknologi. Mereka menganggap tidak ada musuh yang cukup pintar atau cukup berani untuk menantang pertahanan berlapis itu. Tapi malam ini, Houthi membuktikan sebaliknya. Sementara itu, di rumah sakit Ichilov, Yael Ben Shimon bekerja tanpa henti. Pasien-pasien baru terus berdatangan, luka bakar akibat ledakan, patah tulang karena reruntuhan, trauma psikis karena ledakan. Yael memindahkan seorang anak kecil ke ranjang darurat, lalu berlari membantu seorang pria dengan wajah penuh darah. Apa yang terjadi di luar? Tanya pasien itu dengan suara lemah. Bukankah kita punya Iron Dome? Yael terdiam sejenak, lalu berkata lirih, entahlah,
kali ini sepertinya tidak bekerja. Kalimat itu, yang diucapkan begitu sederhana, terasa seperti palu yang menghantam keras kepercayaan diri seluruh bangsa. Di televisi, stasiun berita menayangkan gambar-gambar kehancuran. Presenter yang biasanya penuh keyakinan kini tampak gugup. Pemerintah meminta warga tetap tenang. Sistem pertahanan sedang dievaluasi, kata mereka, meski jelas-jelas kenyataan di lapangan jauh lebih buruk. Di apartemennya, David berhasil menyalakan kembali sambungan internet yang sempat padam. Ia mulai mengunggah rekaman ke jaringan internasional. Lihatlah, katanya dalam suara narasi videonya, ini adalah Tel Aviv malam ini. Kota yang selama ini dianggap paling aman di Timur Tengah. Iron Dome tidak bereaksi. David S. Sling tidak berguna. Arrow tidak mampu menghentikan rudal balistik. Mitos pertahanan udara Israel runtuh di depan mata kita. Tak butuh waktu lama, rekaman David viral. Media internasional, dari Al Jazeera hingga CNN, menyiarkan ulang. Dunia terkejut. Selama bertahun-tahun, Israel menjual citra bahwa mereka memiliki tameng udara paling efektif di dunia, dengan efektivitas lebih dari 90%. Tapi video itu memperlihatkan sesuatu yang berbeda, ledakan demi ledakan menghantam kota tanpa perlawanan berarti. Di Washington, pejabat Pentagon menerima laporan situasi. Mereka tahu, teknologi yang dipamerkan ke seluruh dunia kini dipermalukan. Seorang analis militer berkata, jika milisi Yaman bisa menembusnya, bagaimana jika musuh yang lebih besar melancarkan serangan? Reputasi kita hancur. Dan di sana, jauh dari Gemerlap Tel Aviv, Abu Karim menggelar doa syukur bersama para pejuangnya. Mereka menonton potongan berita internasional yang menyorot keberhasilan serangan malam itu. Lihatlah, saudara-saudaraku, katanya dengan suara bergetar karena emosi, dunia menyaksikan bahwa Israel tidak kebal. Mereka adalah manusia biasa, mereka bisa terluka, mereka bisa takut. Hari ini, kita telah menelanjangi mitos mereka. Para pejuang bersorak, beberapa meneteskan air mata. Bagi mereka, ini bukan sekadar kemenangan militer. Ini adalah kemenangan moral, bukti bahwa dengan keberanian dan strategi, mereka bisa mempermalukan musuh yang selama ini digadang sebagai tak terkalahkan. Kembali ke Tel Aviv, David menerima telepon singkat dari Yael. Suaranya lemah, bercampur letih. David, rumah sakit penuh, pasien terus berdatangan. Aku takut, ini baru permulaan. David menggenggam ponselnya erat-erat. Ia menatap ke arah jendela, melihat langit yang masih berasap. Dalam hatinya, ia sadar, malam itu hanyalah awal dari sesuatu yang lebih besar. Di markas militer, Kolonel Avi akhirnya harus menyampaikan laporan resmi. Pertahanan kita tidak berfungsi dengan baik. Houthi menemukan celah. Kami sedang berusaha memulihkan sistem. Kata-kata itu bocor ke media, memicu kehebohan. Seorang pakar internasional bahkan berkomentar pedas, jika sistem pertahanan ini gagal melawan rudal buatan tangan dari Yaman, mengapa dunia harus percaya bahwa mereka bisa menghadapi Iran atau Rusia? Kebenaran mulai menyebar, tak lagi bisa dibendung. Dunia menyaksikan dengan mata kepala sendiri bahwa mitos Israel runtuh hanya dalam satu malam. Dan bagi David, yang duduk di apartemennya menatap layar laptop penuh berita internasional, satu pertanyaan terus menggema di kepalanya. Apakah kita benar-benar sekuat yang kita kira? Atau selama ini, kita hanya hidup dalam ilusi yang dijaga oleh propaganda? Langit Tel Aviv masih gelap. Tapi kini, bukan hanya karena asap dan kebakaran. Gelap itu juga menyelimuti keyakinan yang selama puluhan tahun dijaga, keyakinan bahwa Israel tak tersentuh. Tel Aviv belum pulih dari guncangan malam itu. Jalanan yang biasanya penuh kehidupan berubah menjadi pemandangan muram, puing-puing bangunan berserakan, kaca pecah menutupi trotoar, dan bau asap bercampur bahan bakar masih menusuk hidup. Banyak toko menutup pintunya, hanya beberapa apotek dan supermarket yang berani buka, itu pun dengan antrean panjang orang yang panik membeli persediaan. David Ben Shimon berjalan menyusuri jalan Allenby dengan kamera di tangannya. Ia merekam sisa-sisa kehancuran, mendekati sebuah apartemen yang dindingnya menganga. Seorang pria tua duduk di depan reruntuhan, menatap kosong. Aku tinggal di sini 30 tahun, katanya lirih kepada David. Bahkan saat perang dengan Gaza, Iron Dome selalu melindungi kami. Tapi malam itu, tidak ada apa-apa. Langit kosong. Aku merasa ditelanjangi. Kalimat itu menempel di kepala David. Ditelanjangi. Persis seperti yang ia tulis dalam catatan kecilnya. Serangan Houthi bukan hanya menghancurkan bangunan, tapi juga membuka rahasia besar, bahwa Israel tidak sekuat yang selalu digembar-gemborkan. Sementara itu, di rumah sakit Ichilov, Yael bekerja hampir tanpa henti.
2 malam berturut-turut ia nyaris tidak tidur. Pasien terus berdatangan, sebagian dengan luka fisik, sebagian lain dengan trauma yang lebih sulit disembuhkan. Seorang anak remaja duduk di pojok ruangan, tubuhnya bergetar hebat meski tak ada luka fisik. "Aku lihat roket itu jatuh, aku lihat orang terbakar," katanya berulang-ulang, seperti kaset rusak. Yael hanya bisa memeluknya, meski ia sendiri merasa rapuh. Di markas pertahanan udara, Kolonel Avi Mizrachi menatap papan strategi dengan wajah kelam. Semua laporan mengarah pada satu kesimpulan, Houthi menggunakan taktik asimetris yang sangat efektif. Mereka tidak meluncurkan satu rudal besar yang mudah dilacak. Mereka mengirim puluhan drone murah bersamaan dengan rudal jarak pendek dan menengah, lalu menyelipkan rudal balistik di antara serangan berombak itu. "Ini seperti banjir lumpur," jelas salah satu analis kepada Avi. "Sensor kita kewalahan. Radar tidak bisa membedakan mana ancaman prioritas. Sistem komputer yang seharusnya pintar justru lumpuh karena terlalu banyak input." Avi mengepalkan tangan. "Mereka tahu kelemahan kita." Ia sadar, musuh mempelajari Israel dengan teliti. Houthi mungkin terlihat seperti milisi miskin dari Yaman, tapi di balik itu ada dukungan intelijen yang lebih besar. Iran jelas punya andil, mungkin juga pihak lain yang ingin mempermalukan Israel. Di sisi lain, ribuan kilometer jauhnya, Abu Karim duduk di dalam ruang komando sederhana di pinggiran Sanaa. Ruang itu sempit, berisi beberapa laptop tua, peta lusuh, dan monitor kecil yang menayangkan siaran berita internasional. Para pejuangnya duduk di lantai, mendengarkan setiap kata yang keluar dari mulut komandan mereka. "Kalian tahu mengapa kita berhasil?" tanya Abu Karim dengan suara berat. "Karena kita tidak mencoba menjadi seperti mereka. Kita tidak punya Iron Dome, tidak punya Arrow, tidak punya radar mahal. Tapi kita punya otak, kita punya tekad, dan kita tahu cara melawan dengan sederhana namun mematikan." Ia menjelaskan strategi yang mereka jalankan. Rudal murah yang bisa dirakit di bengkel bawah tanah, drone kamikaze yang terbuat dari komponen sipil, ditambah sistem jamming sederhana untuk membingungkan radar Israel. Semua diluncurkan bersamaan, dalam gelombang yang tidak beraturan. "Kami memaksa mereka menghabiskan miliaran dolar hanya untuk mencoba melawan drone seharga ratusan dolar," lanjut Abu Karim sambil tersenyum. "Inilah perang asimetris. Kami tidak butuh teknologi tercanggih. Kami hanya perlu membuat mereka bingung dan ketakutan." Para pejuang mengangguk, sebagian bersorak kecil. Bagi mereka, keberhasilan ini lebih dari sekadar strategi militer. Ini adalah bukti bahwa kaum miskin pun bisa menundukkan penguasa arogan dengan cara yang tepat. Kembali ke Tel Aviv, David duduk di kafe kecil yang tetap buka meski kota dilanda ketakutan. Ia membuka laptop, menulis artikel untuk media internasional. Judul yang ia tulis, "Strategi Houthi, Perang Murah yang Mengalahkan Teknologi Triliunan." Ia menuliskan hasil wawancara dengan saksi mata, analis, dan perwira militer yang tak mau disebut namanya. Artikel itu menguraikan bagaimana serangan sederhana tapi cerdas bisa melumpuhkan mitos pertahanan udara Israel. Dalam hati, David tahu tulisannya akan menuai kontroversi, mungkin bahkan membuatnya dibenci oleh sebagian bangsanya sendiri. Tapi ia juga tahu, dunia harus mendengar kebenaran. Yael sempat menelpon kakaknya malam itu. Suaranya lelah, hampir putus asa. "David, pasien semakin banyak. Mereka tidak hanya terluka, mereka kehilangan keyakinan. Kau tahu apa yang mereka bilang? Mereka tidak percaya lagi pada pemerintah. Mereka bilang, Israel ternyata bisa dilukai. Kau bisa bayangkan apa artinya itu?" David terdiam sejenak. Ia tahu, yang runtuh malam itu bukan hanya gedung-gedung di Tel Aviv, tapi juga fondasi psikologis bangsa Israel, keyakinan bahwa mereka tak terkalahkan. Di ruang rapat militer, Kolonel Avi menerima panggilan dari pejabat pemerintah. Rakyat panik. Dunia mengejek. "Temukan solusinya segera," kata suara di ujung telepon. Avi hanya menjawab pendek, "Kami akan berusaha." Tapi dalam hatinya, ia tahu solusi itu tidak akan datang mudah. Selama musuh terus menggunakan taktik asimetris, Israel akan selalu selangkah di belakang. Sementara itu, di Sanaa, Abu Karim mengakhiri pertemuan dengan kata-kata tegas. "Malam ini, kita tidak hanya menghantam Tel Aviv. Kita menghantam kebanggaan mereka, harga diri mereka. Dunia kini tahu, Israel bisa ditelanjangi oleh anak-anak Yaman. Dan itu adalah awal dari perubahan besar di Timur Tengah." 2 hari setelah serangan besar itu, Tel Aviv masih bergetar oleh rasa takut yang belum juga reda. Kota yang dikenal sebagai pusat modernitas Israel kini seperti bayangan dirinya sendiri, toko-toko banyak yang tutup, jalanan lengang,
dan sirene darurat masih sesekali meraung di udara. Bau asap masih terasa di beberapa sudut kota, seakan mengingatkan setiap orang bahwa langit mereka tidak lagi aman. David Ben Shimon berdiri di alun-alun Habima, tempat biasanya warga duduk santai sambil menikmati sore. Kini, alun-alun itu penuh tenda darurat dan posko medis. Ia mengangkat kameranya, merekam wajah-wajah panik warga yang mengantre bantuan. Beberapa orang marah, melampiaskan frustrasi kepada kamera. "Di mana Iron Dome yang kalian banggakan itu?" teriak seorang pria muda dengan suara serak. "Kami bayar pajak untuk apa? Mereka bilang kita aman, tapi lihat sekarang. Anak-anak ketakutan, rumah kami hancur." David hanya menunduk. Ia tahu kemarahan itu bukan untuk dirinya, tapi untuk pemerintah yang selama ini mengumbar janji. Namun, sebagai jurnalis, ia juga tahu inilah saatnya merekam kebenaran, meski pahit. Di rumah sakit Ichilov, Yael nyaris roboh karena kelelahan. Sejak serangan malam itu, ia hanya tidur beberapa jam. Pasien baru terus berdatangan, tidak hanya korban luka fisik, tapi juga orang-orang yang mengalami trauma berat. Psikiater rumah sakit pun kewalahan. Seorang wanita tua menangis di ruang tunggu. "Suamiku tewas di jalan, Yael. Rudal jatuh tepat di depan mobil kami. Aku masih hidup, tapi apa gunanya tanpa dia?" Yael merangkul wanita itu, mencoba memberi ketenangan, meski hatinya sendiri dipenuhi rasa putus asa. Di markas militer, Kolonel Avi Mizrachi menghadiri rapat darurat dengan pejabat pemerintah dan intelijen. Suasana tegang. Seorang menteri bertanya dengan nada tinggi, "Bagaimana mungkin milisi miskin dari Yaman bisa mempermalukan kita seperti ini? Bukankah kalian bilang sistem pertahanan kita tak tertembus?" Avi menahan napas. "Mereka tidak miskin dalam hal strategi. Mereka memanfaatkan kelemahan kita. Kita terlalu percaya diri." Jawaban itu membuat ruangan hening. Semua orang tahu, kata-kata Avi adalah kebenaran yang selama ini enggan diakui. Keangkuhan Israel kini dibayar mahal. Sementara itu, dunia luar bereaksi dengan cara yang mengejutkan. Media internasional ramai-ramai menyorot kegagalan Israel. Beberapa headline muncul di layar televisi. Iron Dome dipermalukan, serangan Houthi buka aib pertahanan Israel. Apakah Israel tak lagi tak tersentuh? Drone murah Yaman kalahkan teknologi triliunan dolar. Di media sosial, gelombang komentar sinis membanjiri. Banyak yang menertawakan klaim Israel selama ini. Seorang pengguna menulis, "Ternyata Iron Dome hanya mitos. Rudal dari Yaman saja bisa tembus, bagaimana kalau dari Iran?" David membaca komentar-komentar itu di layar laptopnya. Sebagai jurnalis, ia tahu dunia memang kejam. Namun kali ini, ia bisa merasakan betapa dalamnya luka harga diri bangsanya. Israel tidak hanya diserang secara fisik, tapi juga dipermalukan di mata dunia. Di sisi lain, di Sanaa, Abu Karim menonton berita internasional bersama para komandannya. Wajahnya tampak puas. "Lihatlah bagaimana dunia menertawakan mereka. Kita tidak hanya menghancurkan bangunan, tapi juga mitos. Dan itu lebih berbahaya bagi mereka." Seorang komandan lain bertanya, "Apakah kita akan melancarkan serangan lagi, Abu Karim?" Abu Karim terdiam sejenak, lalu menjawab dengan tenang, "Kita tidak perlu terburu-buru. Rasa takut itu akan bekerja untuk kita. Biarkan mereka hidup dengan bayangan bahwa langit mereka bisa terbuka kapan saja. Itulah kemenangan sejati." Di Tel Aviv, rasa takut itu memang nyata. Anak-anak enggan keluar rumah, sekolah-sekolah ditutup, dan turis asing membatalkan perjalanan mereka. Perekonomian mulai goyah. Banyak investor cemas melihat citra Israel sebagai negara paling aman di Timur Tengah kini hancur berkeping-keping. Yael merasakan langsung dampaknya. Rumah sakit kekurangan suplai obat karena distribusi terhambat. Pasien terus bertambah, tapi tenaga medis sudah di ambang batas. Ia menghubungi kakaknya, David, lewat telepon. "Aku tidak tahu sampai kapan kita bisa bertahan begini." Semua orang ketakutan. Mereka tidak percaya lagi pada apapun. David hanya bisa terdiam. Ia tahu adiknya benar. Rasa percaya, itulah yang hancur malam itu. Dan tanpa rasa percaya, bangsa Israel akan selalu diliputi panik. Di markas militer, Kolonel Avi memandang peta dengan tatapan muram. Ia tahu, musuh sedang menonton. Setiap kepanikan, setiap berita sinis di luar negeri, semua adalah kemenangan tambahan bagi mereka. Avi menggenggam tangannya erat. "Kita harus menemukan cara untuk membalas," bisiknya, meski ia sendiri belum tahu bagaimana. Malam itu, David duduk di balkon apartemennya, menatap langit yang kembali gelap. Tidak ada sirene, tidak ada rudal. Tapi rasa takut menggantung di udara, lebih tebal dari asap yang masih tersisa.
Dalam hati, ia menulis kalimat untuk artikel barunya, Tel Aviv mungkin masih berdiri. Tapi rasa percaya pada mitos pertahanan udara kita telah runtuh. Dan dunia, alih-alih bersimpati, justru menertawakan kita. Inilah perang baru, perang persepsi. Dan untuk pertama kalinya, Israel kalah telak. Washington, D.C., Gedung Putih dipenuhi wajah tegang. Presiden Amerika Serikat duduk di ruang oval, dikelilingi para penasihat militer dan pejabat intelijen. Serangan Houthi ke Tel Aviv bukan hanya memalukan bagi Israel, tapi juga tamparan keras bagi Amerika. Bagaimanapun, Iron Dome, David S. Sling, hingga Arrow, semuanya berdiri tegak berkat dana dan teknologi Amerika. Jika Israel dipermalukan, maka Amerika pun ikut tercoreng. Dunia sedang menertawakan kita, kata Menteri Pertahanan dengan wajah masam. Rudal-rudal murah itu menelanjangi teknologi yang kita klaim paling canggih. Ini bukan sekadar kekalahan Israel, ini juga kekalahan kita. Presiden terdiam. Ia tahu kalimat itu benar. Amerika selama ini memasarkan Iron Dome sebagai simbol keunggulan teknologi Barat. Tapi kini, simbol itu retak. Negara-negara sekutu mulai ragu, sementara musuh-musuh tertawa puas. Sementara itu, di Tel Aviv, David menghadiri konferensi pers yang digelar bersama pejabat tinggi Israel dan utusan Amerika. Aula penuh sesak oleh jurnalis internasional. Wajah para pejabat terlihat kaku, berusaha menjaga wibawa yang sudah hancur. Kami sedang menyelidiki kelemahan yang terjadi dalam sistem pertahanan kami, kata Kolonel Avi di podium. Kami bekerja sama dengan mitra strategis kami, Amerika Serikat, untuk memastikan hal ini tidak akan terulang. Salah satu jurnalis asing mengangkat tangan. Kolonel Avi, apakah ini berarti klaim Israel sebagai negara dengan pertahanan udara terbaik hanyalah propaganda? Pertanyaan itu menusuk tajam. Ruangan hening. Avi berusaha tetap tegar, tapi tatapan matanya menunjukkan kebimbangan. Kami tidak menyangkal bahwa ada celah. Tapi kami tidak akan berhenti berjuang. Israel selalu belajar dari luka. David, yang duduk di deretan belakang, mencatat kalimat itu. Ia tahu, jawaban Avi adalah bentuk pengakuan paling jujur yang bisa keluar dari mulut seorang pejabat militer. Di rumah sakit Ichilov, Yael menyalakan televisi kecil di ruang istirahat perawat. Ia mendengar laporan tentang kunjungan delegasi Amerika. Seorang pasien veteran yang terbaring di ranjang mendesah sinis, Amerika hanya datang untuk menjaga nama mereka sendiri. Mereka tidak peduli dengan kita. Yael menatap veteran itu. Ia tahu, banyak orang mulai kehilangan rasa percaya, bukan hanya pada pemerintah Israel, tapi juga pada sekutunya. Sementara itu, ribuan kilometer jauhnya, di Sanaa, Abu Karim menonton siaran berita internasional. Ia tersenyum tipis melihat wajah tegang pejabat Amerika di televisi. Mereka tidak hanya berperang melawan kita, ujarnya kepada para komandannya. Sekarang mereka juga berperang melawan bayangan mereka sendiri, rasa malu. Seorang komandan muda bertanya, apakah kita harus menyiapkan serangan baru untuk mempermalukan mereka lebih jauh? Abu Karim menggeleng. Tidak. Saat ini, dunia sudah melakukan pekerjaan itu untuk kita. Setiap headline, setiap komentar sinis di media sosial, semuanya adalah rudal tambahan yang menembus mereka. Di Tel Aviv, David duduk di kafe kecil yang masih berani buka. Ia membuka laptop, membaca artikel dari media Amerika. Judulnya, Serangan Houthi mengguncang fondasi keamanan Israel Amerika. Di bawahnya, sebuah analisis panjang menyebutkan bahwa negara-negara sekutu kini mulai mempertimbangkan untuk membeli sistem pertahanan dari Rusia atau bahkan Cina. David menghela napas. Ia menulis catatan untuk artikelnya sendiri. Israel tidak lagi hanya menghadapi rudal Houthi. Kini, Israel menghadapi krisis kepercayaan global. Dan Amerika, sekutu terbesarnya, ikut terseret ke jurang keraguan. Kolonel Avi, di markas militer, menerima laporan rahasia. Iran diyakini memberi teknologi kepada Houthi, kata seorang perwira intelijen. Mungkin bukan teknologi baru, tapi strategi cerdas yang membuat sistem kita buta. Avi meremas kertas laporan itu. Ia tahu apa artinya, musuh-musuh Israel dan Amerika kini memiliki senjata yang lebih berbahaya daripada rudal, yaitu pengetahuan tentang kelemahan mereka. Di Washington, Presiden memanggil Perdana Menteri Israel lewat telepon. Suaranya terdengar dingin tapi tegas. Kalian harus mengendalikan situasi ini. Dunia sedang meragukan kita. Jika kalian goyah, kita semua goyah. Perdana Menteri Israel hanya menjawab singkat, kami akan bertahan. Tapi kali ini, kita tidak bisa lagi bersembunyi di balik ilusi. Malam itu,
Yael pulang dari rumah sakit dengan langkah lelah. Ia berjalan menyusuri jalan yang sepi, lampu-lampu redup, udara dingin menyelimuti Tel Aviv. Ia berhenti sejenak, menatap langit. Tidak ada sirene, tidak ada rudal. Namun, rasa takut tetap menguasai. Dalam hati, ia berbisik, apakah kita benar-benar bisa melindungi diri kita sendiri? Atau kita hanya pion dalam permainan besar antara negara-negara adidaya? Sementara itu, di Sanaa, Abu Karim menutup siaran berita, lalu memandang bintang di langit malam. Perang ini baru saja dimulai, katanya pelan. Dan untuk pertama kalinya, bukan kami yang terpojok, tapi Amerika. Langit malam di Timur Tengah tak lagi sama. Selama puluhan tahun, Israel berdiri sebagai simbol kekuatan tak tertandingi, dikelilingi sistem pertahanan berlapis yang diakini bisa menangkis serangan apapun. Namun, sejak rudal dan drone Houthi melesat menembus Tel Aviv, semua keyakinan itu runtuh. Dunia menyaksikan dengan mata kepala sendiri bahwa mitos bisa roboh dalam sekejap. Dan kini, langit Timur Tengah berubah menjadi arena baru, penuh teka-teki, penuh ketakutan, dan penuh peluang bagi mereka yang selama ini ditekan. Di Tel Aviv, ketakutan yang tak hilang. David Ben Shimon kembali menelusuri jalan Allenby Street, yang biasanya ramai dengan lampu toko dan deru musik malam. Kini suasana sepi, seperti kota mati. Poster-poster yang mengagungkan keamanan Israel kini tampak ironis, compang-camping tertiup angin. David berhenti di sebuah kedai kecil, berbincang dengan pemiliknya yang enggan membuka toko. Orang-orang tidak mau keluar. Mereka takut. Bukan karena rudal terus jatuh, tapi karena mereka tidak percaya lagi kalau langit ini bisa melindungi mereka, kata pemilik toko itu getir. David mencatat, wajahnya sendu. Ia tahu, keruntuhan bukan hanya soal bangunan yang hancur, tapi rasa aman yang tak bisa diperbaiki dengan cepat. Sementara itu, Yael di rumah sakit Ichilov masih sibuk menangani korban trauma. Seorang bocah lelaki menolak tidur di dalam ruangan. Ia hanya mau berbaring di koridor, dengan wajah menghadap ke langit-langit. Aku harus lihat langit, Bu, katanya lirih kepada ibunya. Kalau ada rudal lagi, aku ingin tahu duluan. Yael menahan air mata. Anak-anak yang dulu berlari ceria kini tidur dengan ketakutan. Ia menuliskan di catatan medis, pasien anak dengan trauma pasca serangan. Rasa aman hilang total. Di markas militer, krisis kepercayaan. Kolonel Avi Mizrachi menatap layar peta digital di ruang komando. Garis-garis merah menunjukkan titik potensi serangan baru. Perwira di sampingnya melaporkan, radar kita masih kesulitan mendeteksi drone kecil. Mereka datang dari arah berbeda, dengan kecepatan acak. Sistem kita bingung membedakan antara ancaman nyata dan umpan. Avi mendesah berat. Kita tidak hanya kalah oleh teknologi, tapi juga oleh kecerdikan mereka. Mereka mengubah langit menjadi ladang trik yang tak bisa kita prediksi. Seorang perwira muda berani angkat suara, Kolonel, jika Houthi bisa melakukannya, bayangkan apa yang bisa Iran lakukan. Atau Hezbollah. Kita tidak siap untuk perang multifront dengan langit terbuka seperti ini. Kata-kata itu menghantam ruangan seperti bom. Semua sadar, Israel tidak lagi berada di posisi untouchable. Di sana, euforia kemenangan. Di sebuah ruangan sederhana di sana, Abu Karim duduk bersama para komandannya. Suasana santai, namun penuh semangat. Mereka menonton siaran televisi yang menayangkan demonstrasi di beberapa kota Arab. Orang-orang turun ke jalan sambil membawa poster bertuliskan, Tel Aviv tak lagi aman. Lihatlah, ujar Abu Karim, tersenyum tipis. Kemenangan kita bukan hanya di medan perang. Kita telah memberi inspirasi. Mereka yang dulu takut kini berani bermimpi bahwa Israel bisa diguncang. Seorang komandan muda bertanya, apakah ini berarti kita akan melanjutkan serangan, Abu Karim? Abu Karim menatapnya tajam. Kita harus bijak. Serangan kita bukan hanya untuk menghancurkan, tapi untuk mengubah persepsi. Dunia sudah melihat. Israel dan Amerika kini terpojok. Kita harus menjaga momentum ini. Dunia bereaksi. Media internasional semakin deras memberitakan kerentanan Israel. Artikel opini bermunculan, era keunggulan Israel berakhir, Timur Tengah diambang peta baru. Jika rudal Houthi bisa menembus, siapa lagi yang akan mencoba? Negara-negara Arab yang selama ini diam mulai bersuara lebih lantang. Bahkan di jalanan Istanbul, Kairo, hingga Amman, muncul poster dengan gambar Iron Dome yang tertembus rudal, disertai tulisan, tak ada yang abadi. Di Washington, senator oposisi menekan pemerintah, kita menghabiskan miliaran dolar untuk mendukung Israel, tapi hasilnya, teknologi kita dipermalukan oleh kelompok kecil bersandal dan bercelana lusuh.
Apa yang akan dikatakan dunia jika kita menghadapi musuh yang lebih besar? Krisis di hati rakyat. Yael pulang larut malam, menyusuri jalan sepi Tel Aviv. Ia melihat mural baru di dinding sebuah bangunan, gambar Iron Dome dengan cat merah meluncur menembusnya. Tulisan di bawahnya, "Kami tidak lagi percaya." Yael berdiri lama di depan mural itu. Ia merasa sesak di dada. Bukan hanya serangan fisik yang melukai bangsanya, tapi keretakan di hati rakyat sendiri. David menemuinya di jalan itu. "Aku baru pulang dari wawancara," katanya sambil menatap mural. "Banyak orang yang dulu yakin pada kekuatan militer kita, kini bicara tentang emigrasi. Mereka ingin pergi dari Israel. Mereka merasa negeri ini tidak bisa melindungi mereka lagi." Yael menunduk. "Kalau rakyat kita pergi, lalu siapa yang tersisa untuk bertahan?" Di markas Abu Karim, pesan rahasia. Malam itu, Abu Karim menerima pesan sandi dari sekutu regional. Pesan itu singkat tapi penuh arti, "Langit telah berubah. Kami siap bila waktunya tiba." Abu Karim menatap bintang di langit sana. Ia tahu, pesan itu datang dari kelompok yang lebih besar, lebih berpengaruh. Serangan Houthi bukan hanya pukulan sesaat, tapi pemicu efek domino di seluruh Timur Tengah. Israel tak lagi sendirian di atas tahta, gumam Abu Karim. Langit kini menjadi milik semua orang yang berani melawan. Tel Aviv masih berdiri, tetapi dengan bayangan ketakutan yang menutupi setiap sudutnya. Washington masih bicara lantang, tetapi nada gugup terdengar jelas. Sanaa masih miskin, tetapi dengan rasa percaya diri yang tak pernah sebesar ini. Langit Timur Tengah telah berubah. Dan bagi pertama kalinya dalam sejarah, Israel bukan lagi pusat gravitasi mutlak. Sebuah babak baru sedang terbuka, dan tak ada yang bisa menutupnya kembali. Malam jatuh lagi di Tel Aviv. Lampu kota menyala, tapi cahaya itu terasa redup dibandingkan bayangan ketakutan yang masih menyelimuti. Sejak serangan Houthi, tak ada hari tanpa siren latihan, tanpa orang yang melirik ke langit dengan was-was, tanpa anak-anak yang menangis di tengah malam karena mimpi buruk. Israel, negeri yang dulu merasa dirinya kebal, kini hidup dalam keraguan. Rakyatnya bertanya-tanya, apakah benar negara ini masih mampu melindungi mereka? David, pena yang membongkar ilusi. David Ben Shimon duduk di depan laptop di apartemennya, menatap layar kosong. Ia sudah menulis ratusan artikel sepanjang karirnya, tapi tak pernah merasa sesulit ini. Bagaimana menulis tentang negerinya sendiri, yang selama ini dielu-elukan sebagai benteng terakhir di Timur Tengah, kini telanjang di hadapan dunia. Ia mengetik pelan. Untuk pertama kalinya dalam sejarah modern, Israel dipaksa menatap cermin. Cermin itu menunjukkan wajah yang rapuh, bukan wajah yang kebal. Iron Dome bukan lagi tameng sempurna, arrow bukan lagi pedang yang tak bisa ditangkis. Dunia melihat, dan dunia menertawakan. Tapi di balik semua itu, yang lebih menyakitkan adalah kenyataan bahwa kami, rakyat Israel sendiri, mulai meragukan siapa kami sebenarnya. David berhenti sejenak, menghela napas panjang. Ia tahu, tulisannya akan memicu kontroversi. Tapi ia juga tahu, inilah saatnya berkata jujur. Yael, luka yang tak terlihat. Di rumah sakit Ichilov, Yael masih berjaga di bangsal darurat. Pasien-pasien baru memang sudah berkurang, tapi luka batin jauh lebih banyak daripada luka fisik. Seorang anak perempuan duduk di pojok, menolak makan. Ketika ditanya, ia hanya berkata, "Kalau aku makan, nanti rudal datang dan aku mati. Jadi lebih baik aku lapar saja." Yael merasakan sesak di dadanya. Ia bisa membalut luka, menjahit kulit, memberi obat penenang. Tapi bagaimana menyembuhkan rasa takut yang telah mengakar di jiwa anak-anak? Malam itu, ketika gilirannya berakhir, Yael pulang dengan langkah gontai. Di jalan, ia melihat orang-orang menempelkan poster baru di dinding, gambar peta Israel dengan retakan besar, di atasnya tertulis, "Tidak lagi untouchable." Yael berdiri lama di depan poster itu. Untuk pertama kalinya, ia merasa kata-kata itu benar-benar nyata. Kolonel Avi, tentara yang kehilangan keyakinan. Di markas militer, Kolonel Avi Mizrachi duduk di ruang komando yang sunyi. Layar-layar radar masih menyala, garis-garis merah masih berkelip, tapi tak ada sirene. Namun, ketenangan itu justru menakutkan. Seorang perwira muda masuk, membawa laporan. "Kolonel, latihan kesiapan kami menunjukkan moral pasukan menurun drastis. Banyak yang bertanya-tanya, apakah teknologi kita masih bisa diandalkan?" Avi mengangguk lemah. Ia tidak bisa membohongi bawahannya. Dalam hatinya, ia pun bertanya-tanya hal yang sama. Selama ini, Israel percaya diri karena sistem pertahanannya. Tapi jika tameng itu bolong, apa yang tersisa selain ketakutan?
Ia berdiri, menatap bendera Israel yang tergantung di dinding. Negara ini tidak boleh runtuh hanya karena satu serangan, gumamnya. Tapi untuk membangun kembali rasa percaya, kita harus lebih dulu mengakui kelemahan kita. Itu adalah kalimat yang tidak pernah mudah diucapkan bagi seorang prajurit Israel. Abu Karim, kemenangan tanpa rudal. Di sana, Abu Karim duduk di ruangan sederhana. Di hadapannya, sebuah radio tua memutar berita internasional. Berita itu bercerita tentang bagaimana dunia kini memandang Israel dengan wajah baru, bukan lagi sebagai singa yang menakutkan, tapi sebagai binatang yang bisa terluka. Abu Karim tersenyum tipis. Kami tidak butuh meluncurkan serangan baru untuk menang, katanya kepada komandannya. Kemenangan sejati adalah membuat mereka hidup dalam rasa takut. Dan sekarang, rasa takut itu ada di setiap sudut Tel Aviv. Komandannya mengangguk. Dunia juga berubah, Abu Karim. Iran, Hezbollah, bahkan negara-negara Arab lain kini melihat peluang. Israel tak lagi tak tersentuh. Abu Karim menatap keluar jendela. Langit Sanaa dipenuhi bintang, sederhana tapi bebas. Kami mungkin miskin, tapi kami telah membuktikan sesuatu. Tidak ada yang kebal, bahkan raksasa pun bisa berdarah. Dunia yang sinis. Media barat kini lebih hati-hati dalam menulis berita tentang Israel. Jika dulu selalu menyanjung kehebatan teknologinya, kini lebih banyak yang mempertanyakan. Apakah Israel hanya bergantung pada ilusi? The Guardian. Rudal murah, teknologi triliunan, siapa yang sebenarnya lebih cerdas? Al Jazeera. Era ketidaktersentuhan Israel sudah berakhir. Le Monde. Di media sosial, meme bertebaran. Ada gambar Iron Dome berbentuk payung bocor, dengan tulisan, Made in USA. Ada juga video parodi yang menampilkan drone murah mengalahkan jet tempur canggih. Bagi Israel, semua itu lebih menyakitkan daripada rudal fisik. Karena dunia kini melihat mereka bukan lagi dengan rasa takut, tapi dengan sinisme. Bayangan masa depan. Malam itu, David dan Yael duduk bersama di balkon apartemen, menatap langit Tel Aviv yang tenang. Untuk sesaat, hanya suara angin yang terdengar. Apa menurutmu kita bisa kembali seperti dulu? Tanya Yael lirik. David menatap adiknya, lalu menggeleng. Tidak, dunia sudah berubah. Kita juga sudah berubah. Tapi mungkin itu perlu. Mungkin kita terlalu lama hidup dalam ilusi bahwa kita tak bisa disentuh. Sekarang kita tahu, kita hanyalah manusia biasa. Dan mungkin, justru dari sini kita bisa belajar rendah hati. Yael terdiam, matanya berkaca-kaca. Aku hanya ingin anak-anak bisa tidur tanpa takut lagi. Di kejauhan, sirene latihan kembali meraung, memecah kesunyian. Sementara itu, ribuan kilometer jauhnya, Abu Karim menutup matanya dan berbisik pada dirinya sendiri. Hari ini, sejarah menulis bab baru. Israel bukan lagi untouchable. Langit Timur Tengah telah berubah selamanya.